Perjuangan Rakyat Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal AWS Malabi mendarat di Surabaya. Mereka ditugaskan oleh Panglima AFNI untuk melucuti serdadu Jepang dan menyelamatkan internirан sekutu. Pada saat itu, kedatangan mereka disambut baik oleh Gubernur Jawa Timur yaitu RMT Asuryo. Kemudian antara wakil-wakil pemerintah Republik Indonesia dan Jenderal AWS Malabi mengadakan pertemuan yang hasilnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Inggris berjanji bahwa kedatangan tentaranya tidak disertai oleh Angkatan Perang Belanda. Yang kedua, disetujui adanya kerjasama di antara kedua belah pihak untuk menjamin keamanan dan ketenteraman. Yang ketiga, kontak biro akan segera dibentuk agar kerjasama terjalin dengan baik. Dan yang keempat, Inggris hanya akan melucuti senjata tentara Jepang. Atas kesepakatan tersebut, Inggris diizinkan masuk ke kota Surabaya. Ternyata dalam praktiknya Inggris tidak menepati janjinya dan justru berusaha menguasai Surabaya. Pada tanggal 26 Oktober 1945 malam hari, satu peloton dari Field Security Section di bawah pimpinan Kapten Shaw menyerbu penjara Kalisosok dengan tujuan membebaskan Kolonel Guyer dan beserta kawan-kawannya. Keesokan harinya, Inggris juga menduduki Pangkalan Udara Tanjung Perak, kantor pos besar, gedung Bank Internasio, dan objek-objek vital lainnya. Pada tanggal 27 Oktober 1945, pesawat terbang Inggris menyebarkan pamflet-pamflet yang berisi perintah agar rakyat Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan kembali senjata hasil rampasan dari Jepang. Pada tanggal 27 Oktober 1945, terjadi kontak senjata antara pasukan Inggris dan pejuang di Surabaya. Pada tanggal 28 Oktober, kedudukan Inggris semakin terdesak, dan tank-tank berhasil dilumpuhkan dan beberapa objek vital dapat direbut kembali oleh para remaja di Surabaya. Melihat kenyataan seperti itu, lalu untuk menyelamatkan pasukan Inggris dari kehancuran, maka dari pihak sekutu segera menghubungi Presiden Soekarno untuk menghentikan pertempuran. Setelah itu, terjadilah perundingan antara Presiden Soekarno, Jenderal D.C. Houghton atau Atasan Malabi, Muhammad Hatta, Amir Syarifuddin, dan Malabi. Dari perundingan tersebut menghasilkan dua kesepakatan. Yang pertama, penghentian kontak senjata, dan yang kedua, Inggris mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Agar hasil perundingan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan untuk menghindari adanya kesalahpahaman, dibentuklah kontak biro yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah Republik Indonesia di Surabaya dan tentara Inggris. Seluruh anggota kontak biro kemudian mendatangi beberapa tempat untuk menghentikan kontak senjata. Dan tempat terakhir yang didatangi adalah gedung Bank Internasio di Jembatan Merah. Ketika anggota kontak biro tiba di tempat tersebut, sudah terjadi insiden tembak-menembak antara para pemuda dan pasukan sekutu. Dalam insiden tersebut, Brigjen AWS Malabi terbunuh. Letnan Jenderal Christison selaku Panglima AFNI menuntut atas kematian Malabi dan menyuruh untuk rakyat Surabaya menyerah. Kalau tidak menyerah, Surabaya akan dibumi hanguskan. Setelah itu, Inggris mendatangkan pasukan baru di bawah pimpinan Jenderal E.C. Mansard. Pada tanggal 9 Oktober 1945, Mansard mengeluarkan ultimatum agar rakyat Surabaya termasuk para pemimpin yang bersenjata harus melapor dan menyerahkan senjatanya kepada Inggris. Kemudian semua harus menandatangani dokumen sebagai tanda menyerah tanpa syarat kepada Inggris. Batas waktu yang ditentukan adalah pukul 6 waktu Indonesia Barat pada tanggal 10 November 1945. Kalau ultimatum tidak diindahkan sampai batas waktu yang sudah ditentukan, Inggris akan menyerahkan semua kekuatan darat, laut, dan udara untuk menghancurkan Surabaya. Ultimatum tersebut kemudian dilaporkan kepada Presiden, akan tetapi hanya berhasil ditemui oleh Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada rakyat Surabaya. Kemudian setelah mendengar tanggapan tersebut, pada tanggal 9 November 1945 pukul 22 WIB, Gubernur Suryo melalui radio menyatakan menolak ultimatum Inggris. Kemudian para pemuda mulai membuat pertahanan di dalam kota.
Komandan Pertahanan Kota Sungkono telah mengundang semua unsur kekuatan rakyat yang terdiri dari TKR, PRI, BPRI, Tentara Pelajar, Polisi Istimewa, BPI, PTKR, dan TKR Laut untuk berkumpul di markas Pregolan 4. Sungkono telah membagi Surabaya menjadi 3 sektor pertahanan, diantaranya sektor barat yang dipimpin oleh Kunikyat, sektor tengah yang dipimpin oleh Kretarto dan Marhadi, dan sektor timur yang dipimpin oleh Kadim Prawiro Diharjo. Kemudian, sedangkan di Jalan Mawar nomor 4, Bung Tomo telah membakar semangat juang rakyat melalui radio. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki setarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Batas ultimatum telah berakhir dan pecahlah pertempuran antara pasukan Indonesia dan pasukan Inggris pada tanggal 10 November 1945. Terjadinya pertempuran 10 November 1945 ini menunjukkan kegigihan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Untuk memperingati kepahlawanan rakyat Surabaya, maka dari itu pemerintah Republik Indonesia menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Pada akhirnya, pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allah